Halo semua. Halo, Halo. udah Halo. hadir semua kan? Halo. Oke, udah semua. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Biasa. Gimana, Fred? Aku juga baik. Oke, langsung aja ya. Kita kan dapat tugas diskusi buat DSS, Dasar Seni Rupa dan Desain. Nah, tugasnya tuh diskusi Zoom. Kira-kira sebelum kita mulai, ada yang mau jadi notul gak nih buat hasil diskusi nanti? Aku. Ayo, yang mau jadi notul siapa? Aku. Oke, Vira, siap-siap kertas dan pena. Ya, langsung mulai aja deh. Dari kalian ada yang tahu nggak sih apa itu seni rupa? Halo. Oke, Naila, apa Nay? Jadi seni itu merupakan pengaktualisasi yang nilai-nilai estetika dari manusia yang mana dapat dirasakan oleh perasaan sehingga terciptanya keindahan, ketenangan, kehangatan, dan kesyahduan dalam jiwa kita. Gitu. Oke, bagus jawabannya. Ada yang mau nambahin mungkin? Masih pendapat lain? Atau mau menyangkal atau masih tanggapan? Aku deh kok gitu. Apa Fir? Ayo Fir. Jadi seni itu adalah sesuatu yang dapat menggerakkan perasaan orang yang melihatnya. Udah. Sorry. Udah itu aja? Iya. Setuju sama Naila. Singkat sekali ya, Bang. Oke. Lanjut aja deh. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak apa itu desain? Aku mau dong. Boleh, ayo Taski, apa itu desain? Ini aku dapat juga dari KBBI. Itu kalau misalnya desain tuh kayak sepadan dengan kata perancangan. Jadi sinonimnya itu kata perancangan. Tapi kalau desain itu, kalau menurut Bruce Archer itu, desain itu kayak salah satu bentuk kebutuhan rohani sama jasmani manusia yang dijabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, terus keahlian dan pengetahuan yang mencerminkan perhatian pada apresiasi terhadap sekelilingnya. Oke, langsung aja deh yang terakhir nih, kriya. Ayo, ada yang mau jawab apa itu kriya kira-kira? Aku jawab. Itu dulu deh, Nisha dulu. Nisha, ayo. Kriya itu seni yang punya banyak fungsi dan peran di kehidupan manusia. Kayak gitu sih menurut pengertian aku. Kalau Lydia dan Mona tadi kata. Kalau menurut aku kriya itu ya suatu karya yang berdinding. Itu kayak bisa juga kita bilang 3D, lebih ke 3D. Biasanya ada juga 2D. Itu misalnya kayak kain. Terus kalau seni kriya itu lebih dibilang kerajinan tangan. Itu aja sih dari aku. Ya, dari bahasanya sendiri kriya itu emang kerajinan tangan gitulah ya. Iya, benar-benar. Yaudah sih, langsung aja deh ke pertanyaan nomor 2. Menurut kalian di mana sih letak batasan-batasan suatu karya dapat disebut sebagai karya kriya, desain, atau seni rupa? Ada yang mau menjelaskan? Kira-kira ada yang tahu gitu? Mungkin. Aku doang mau jelasin. Ayo, Nisha. Kalau yang dari aku baca, searching, menurut aku nih, batasan-batasannya tuh kayak dari seni rupa. Seni rupa tuh dia nggak memperhatikan unsur praktis, dia tuh lebih diciptakan khusus buat kreativitas dan ekspresi pribadi yang ngebuatnya gitu loh, ngebuatnya. Nah, kalau misalnya kriya tuh kayak yang tadi dijelasin, kriya tuh kayak kan lebih ke keterampilan tangan ya. Terus dia memperhatikan aspek fungsional sama nilai seninya itu. Nah, makanya seni kriya tuh termasuk dari karya seni rupa terapan Nusantara gitu. Terus yang terakhir, desain tuh
pencapaian kreatifnya tuh melibatkan penataan garis, bentuk, ukuran, warna, sama nilai objeknya gitu. Tapi itu semua juga berdasarkan prinsip-prinsip tertentu juga gitu. Kayak gitu, guys. Pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana nilai penguasaan material dari sudut pandang ketiga bidang tersebut, yaitu bidang kriya, seni rupa, dan desain? Ada yang mau menjelaskan? Boleh Ayo, Ribi. aku jelasin Silakan. secara singkat aja deh. Kalau Ya. nilai penguasaan dari kriya itu, dia materialnya itu ada kayu, ada kriya tekstil, kriya keramik, kriya logam, kriya kulit, kriya batu. Terus kalau materialnya seni rupa, itu tanggapan aku sama kayak seni desain, karena sama-sama materialnya itu biasanya menggunakan kertas, dan juga dia menggunakan misalnya kayak iPad ataupun dan lain-lain. Tapi kalau seni rupa itu biasanya juga ada kayak melukis di kaca, tapi kalau di desain itu biasanya dia lebih ke rancangannya itu di kertas, kalau nggak di digital, kayak gitu sih. Yuk, nomor 4 nih. Bagaimana nilai penguasaan keterampilan dari sudut pandang ketiga bidang tersebut? Jadi menurut aku perbedaan keterampilan dari tiga bidang itu, misalnya itu kayak jatuhnya tekniknya sih. Nomor 5. Bagaimana nilai estetik dan emosi dari sudut pandang tiga bidang tersebut? Ada yang mau menjelaskan? Mau. Oke, silakan Taski. Nilai estetika Boleh. itu kayak gimana Singkat kita aja sih. atau suatu objek itu dianggap indah, menarik, atau pokoknya memiliki kualitas estetis yang dihargai oleh individu atau masyarakat gitu. Terus nilai estetika itu ada yang objektif sama yang subjektif. Kalau objektif tuh kayak enggak terpengaruh dengan pendapat orang itu loh, tapi kayak berdasarkan prinsip-prinsip sama standarnya, misalnya sesuai dengan prinsip-prinsip desain atau unsur-unsur rupa. Terus ada juga nilai estetika yang subjektif, jadi gimana si apanya ya, misalnya kayak kita ngeliat lukisan gitu, terus itu tuh ada yang buat orang merasa sedih pas liatnya, ada yang bikin seneng lah, atau apa, pokoknya beda-beda kan, subjektif gimana orangnya gitu. Ya betul. Oke Taski, keren. Kita lanjut aja deh. Bagaimana nilai budaya dan spiritualitas dari sudut pandang ketiga bidang tersebut? Teknik-teknik yang ada di budaya tersebut diterapkan ke dalam seninya. Misalnya kayak ini kalau di budaya Jepang misalnya gitu kan, kayak ada kaligrafi kalau seni rupanya. Terus kalau kitanya sendiri di kriya misalnya gitu, kayak ada batik kita kan. Nah, batik di provinsi tersendiri itu kan juga ada ya. Nah, makanya begitu. Oke, lanjut nih. Nomor 7. Bagaimana nilai fungsi dari sudut pandang ketiga bidang tersebut? Ada yang mau ngejelasin nomor 7 nih? Aku mau dong. Oh ya, Taski. Ayo, silakan. Ketiga bidang itu juga ada nilai fungsinya. Itu menurut Feldman di tahun 1967. Ini tuh ada 3 fungsi seni rupa di kehidupan manusia. Yang pertama tuh fungsi individual, juga fungsi sosial kemasyarakatan. Yang ketiga itu ada fungsi fisik kebendaan. Oke. Thank you Taski. Sama. Lanjut pertanyaan terakhir. Bagaimana nilai ekonomi dari sudut pandang ketiga bidang tersebut? Nah, ini Ini apa? Aku. Oke, Vira. Jadi tuh dalam ekonomi ini dalam bidang seni itu, jadi kalau semakin karyanya estetis dan mengeluarkan emosi gitu kan, kayak itulah menggugah rasa dari peminatnya itu, maka semakin tinggi nilai ekonomi.